Hai anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Bu Laila. Kita belajar Bahasa Indonesia tema 2, subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Anak hebat, hari ini anak-anak semuanya sehat walafiat. Berarti siap menerima belajar bahasa Indonesia bersama Bu Laila. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Nah, anak hebat, minggu kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat meminta izin. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, hebat sekali anak Soli ini ya. Selalu rajin belajar dan masih mengingat materi minggu lalu. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang benda. Ya, benda itu ciri-cirinya ada 3, yaitu benda itu bisa dilihat dari permukaannya, ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian dari ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, dan dari warnanya. Kemudian wujud benda itu dibedakan menjadi 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang kita mulai saja ya belajar tentang kalimat meminta izin. Yuk langsung saja simak berikut ini ya anak hebat. Anak hebat harus menyimak pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik supaya anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar kompetensi dasar 3.2, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah bersiap-siap belajar bahasa Indonesia. Sekarang buka buku paket halaman 41. Nah, di bagian bawah itu ada percakapan yang judulnya belajar menanam jagung. Bu Laila bacakan, anak-anak menyimak ya. Di rumah anak-anak tentunya juga boleh mengikuti Bu Laila membaca. Raka dan Yoga datang ke rumah Inu. Raka dan Yoga mengetuk pintu dan ucapkan salam. Ino membuka pintu dan menyambut mereka. Raka, kamu sedang apa Ino? Ino menjawab, aku sedang menanam jagung di kebun belakang bersama ayah. Yoga, bolehkah kami ikut membantu? Ino, sebentar, aku tanyakan dulu. Kemudian Ino bilang sama ayah, Ayah, Raka dan Yoga ingin ikut menanam jagung. Kemudian Raka jawab, bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak? Yoga bilang, benar, Pak. Bolehkah saya ikut membantu? Kemudian ayah menjawab Raka dan Yoga, boleh. Yoga dan Raka boleh ikut. Mari bersama kita menanam jagung. Raka, hore. Kemudian Yoga bilang, terima kasih, Pak. Nah, tadi di dalam bacaan itu ada kata bolehkah. Dan Raka dan Yoga sebelum membantu ayah, mereka meminta izin dulu. Nah, sekarang apa itu ya kalimat meminta izin? Nah, kalimat meminta izin adalah kalimat yang digunakan untuk meminta izin kepada orang lain ketika kita akan melakukan atau meminjam sesuatu.
Diingat ya, ketika kalau anak akan melakukan atau anak-anak ingin meminjam sesuatu dari orang lain, maka anak-anak harus meminta izin. Nah, ciri-ciri dari kalimat meminta izin itu, yang pertama, anak-anak harus menggunakan kalimat yang sopan. Yang kedua, menggunakan kata bolehkah, izin, bisakah, dan permisi. Kemudian yang terakhir diakhiri tanda baca tanya. Ya, jadi kita bertanya dulu, bolehkah aku meminjam pensilmu? Nah, bisakah kita makan siang bersama? Nah, jadi harus menggunakan tanda tanya, bisa menggunakan kata bolehkah, izin, bisakah, dan permisi. Dan jangan lupa anak-anak menggunakan kalimat yang sopan. Ada contoh ya, di sini ada anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang perempuan namanya Bella. Nah, dia bilang, bolehkah saya Roni bilang, bolehkah saya meminjam buku bahasa Indonesiamu, Bella? Kemudian Bella menjawab, tentu saja boleh, Ron. Nah, jadi di sini Roni mau pinjam bukunya Bella. Nah, Roni meminta izin dulu. Bolehkah saya meminjam buku bahasa Indonesiamu, Bella? Nah, Bella membolehkan. Tentu saja boleh, Ron. Kemudian Roni kalau diizinkan, jangan lupa anak menjawab terima kasih seperti Roni. Terima kasih, Bella. Bella menjawab sama-sama, Ron. Nah, itulah contoh kalimat meminta izin. Selanjutnya ada lagi Roni dan Bella lagi. Bolehkah saya main ke rumah kamu, Bella? Bella menjawab, maaf Ron, tidak bisa. Aku diajak ibu pergi ke pasar. Iya Bella, lain kali saja aku main ke rumah kamu. Iya Ron. Nah, jadi ketika kamu meminta izin mau main ke rumah atau mau meminjam sesuatu tapi kamu mau menolaknya, jadi ada teman yang meminta izin mau minjem, mau mengajak kemana, kalau kamu menolak jangan lupa menggunakan kalimat yang sopan dan ada kata maaf ya. Kalian ingat, bila kita mendapatkan izin jangan lupa mengucapkan terima kasih. Tapi sebaliknya, bila kita tidak mendapatkan izin, maka jangan anak-anak sekalipun memaksa ya. Jadi tidak boleh memaksa. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak, sudah belajar tentang kalimat meminta izin. Sangat mudah sekali bukan? Perlu diingat ya, harus meminta izin kalau mau meminjam atau mau mengajak seseorang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyusun kalimat berdasarkan kata-kata acak. Nah, cara menyusun kata-kata acak menjadi sebuah kalimat. Yang pertama, mulailah dari kata yang berhuruf kapital, bercetak tebal, atau bertuliskan miring. Yang kedua, berilah garis bawah setiap kata, kemudian diberi nomor urut. Yang ketiga, susunlah kata-kata tersebut sesuai dengan nomor urut yang sudah ditulis. Ada contoh ya, kalimat acak. Bentuk, tidak, benda, kapanpun, berubah, padat. Itu kan masih kata-katanya diacak. Sekarang kita lihat dulu, ada nggak yang depannya pakai huruf kapital? Oh ada, kapanpun. Berarti kita beri nomor 1. Nah, setelah itu kapanpun. Kapanpun, kira-kira yang mana? Benda. Kemudian yang ketiga, padat. Setelah benda, padat. Yang keempat, tidak. Yang kelima, berubah. Dan yang keenam, bentuk. Nah, kalau sudah anak-anak garis bawah, sudah diurutkan pakai angka, kemudian anak-anak susun sesuai dengan angka itu. Kapanpun, benda padat, tidak berubah bentuk. Nah, mudah sekali. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar tentang kalimat meminta izin dan menyusun kata-kata acak menjadi sebuah kalimat.
Nah, sudah dulu pembelajaran hari ini. Bu Laila pesan, anak-anak selalu patuhi orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, dan tentunya ada tugas dari Bu Laila. Jangan lupa dikerjakan. Bu Laila tunggu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.